Halo Sobat Petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kita. Pernah nggak sih pas lagi si manggat semunggat Nia mau panen, tiba-tiba lihat padi di sawah pada rebah atau roboh? Duh, rasanya pasti sedih banget ya. Padi yang seharusnya tegak gagah malah tumbang, bikin proses panen jadi susah. Dan yang lebih parah, kualitas dan kuantitas gabah jadi menurun drastis. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas sampai ke akarnya. Kenapa sih padi bisa rebah sebelum waktunya? Dan yang paling penting, gimana cara mencegahnya agar panen kita bisa maksimal dan untung besar? Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya, karena informasinya daging semua. Sebelum kita bahas solusinya, kita harus tahu dulu nih biang keladinya. Padi rebah itu bukan kejadian tiba-tiba tanpa sebab. Ada beberapa faktor utama yang jadi penyebabnya. Pertama, dan yang paling sering terjadi adalah karena batang padi itu sendiri yang lemah. Batang yang kurus dan gak kokoh tentu gampang banget roboh, apalagi kalau kena angin kencang atau hujan deras. Ibaratnya manusia, kalau kurang gizi, ya gampang sakit dan lemas, sama kayak padi. Penyebab kedua yang sering nggak disadari adalah kelebihan pupuk nitrogen. Contohnya, pupuk urea. Banyak petani berpikir, makin banyak urea, makin hijau dan subur padinya. EITHEC? Jangan salah, memang daunnya jadi hijau pekat dan kelihatan subur, tapi di balik itu, nitrogen yang berlebihan justru bikin pertumbuhan vegetatifnya terlalu cepat. Batangnya jadi lunak, berair, dan gampang patah. Istilahnya, bongsor tapi kopong. Daunnya yang terlalu rimbun juga bikin tanaman jadi berat di bagian atas, jadi makin gampang tumbang deh. Selanjutnya, kondisi tanah juga berpengaruh besar. Tanah yang terlalu becek atau tergenang air terus-menerus bisa bikin perakaran padi jadi dangkal dan gak kuat mencengkeram tanah. Akar itu kan pondasinya tanaman. Kalau pondasinya lemah, gimana bangunannya mau kokoh? Akar yang sehat dan dalam akan membuat padi lebih kuat, menahan terpaan angin dan beban bulir padi yang mulai berisi. Jadi, manajemen air di sawah itu penting banget. Jangan sampai terlalu kering, tapi juga jangan sampai kebanjiran terus. Nah, setelah tahu penyebab-penyebabnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara mencegahnya? Tenang. Semuanya ada solusinya kok. Kuncinya ada di perawatan yang tepat dari awal tanam sampai menjelang panen. Cara pertama yang sangat efektif adalah dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo. Mungkin sebagian sobat petani sudah nggak asing lagi dengan sistem ini. Dengan jajar legowo, ada jarak tanam yang lebih lebar di beberapa baris. Ini bikin sirkulasi udara dan penetrasi sinar matahari jadi lebih baik. Tanaman nggak terlalu rapat, jadi nggak saling berebut cahaya. Efeknya apa? Batang padi jadi lebih kokoh dan kuat karena dapat sinar matahari yang cukup dari pangkal sampai ujung. Selain itu, sistem ini juga memudahkan kita dalam perawatan, seperti pemupukan dan pengendalian hama. Lalu, yang nggak kalah penting adalah pemupukan yang seimbang. Ingat ya, kuncinya seimbang, bukan banyak-banyakan. Selain nitrogen N dari urea, padi juga butuh banget unsur fosfor pinjang dan kalium K. Fosfor berperan penting dalam perkembangan akar, membuat akar jadi lebih kuat dan dalam. Sedangkan kalium, ini dia jagoannya. Kalium berfungsi untuk memperkuat jaringan batang, membuat dinding sel lebih tebal dan kaku. Jadi, batang padi nggak gampang rebah. Ibaratnya kalium ini semennya yang bikin bangunan jadi kokoh. Gunakan pupuk majemuk seperti NPK atau tambahkan pupuk tunggal seperti SP36 untuk fosfor dan KCl
Untuk kalium, sesuai dosis anjuran. Jangan lupakan juga unsur hara mikro seperti silikasid. Unsur ini sering terlewatkan, padahal perannya vital untuk memperkuat batang dan daun, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Silika bisa didapatkan dari pupuk yang mengandung silika atau dari pengembalian jerami ke sawah. Jerami yang sudah terdekomposisi akan melepaskan kembali silika ke dalam tanah. Jadi, jangan bakar jerami ya. Manfaatkan kembali untuk kesuburan lahan kita. Manajemen air juga harus diperhatikan. Terapkan sistem pengairan berselang atau intermittent irrigation. Jadi, sawah diairi sampai kondisi macak-macak, lalu dibiarkan kering beberapa hari sampai tanahnya sedikit retak. Baru diairi lagi. Cara ini merangsang akar untuk tumbuh lebih dalam mencari air sehingga cengkeramannya ke tanah jadi lebih kuat. Akar yang kuat adalah kunci utama agar padi tetap tegak berdiri. Terakhir, pemilihan varietas juga bisa jadi pertimbangan. Sekarang, sudah banyak varietas padi unggul yang punya karakteristik batang kuat dan tahan rebah. Saat membeli benih, coba tanyakan atau baca deskripsi varietasnya. Apakah ia termasuk yang tahan rebah atau tidak? Menggabungkan pemilihan varietas yang tepat dengan teknik budidaya yang benar akan jadi kombinasi ampuh untuk mencegah padi rebah. Jadi kesimpulannya, padi rebah itu bukan takdir, tapi akibat dari teknik budidaya yang kurang tepat. Dengan menerapkan sistem tanam jajar legowo, melakukan pemupukan berimbang yang kaya kalium dan fosfor, mengatur pengairan dengan baik, serta memilih varietas yang tahan rebah, kita bisa meminimalisir risiko padi tumbang. Hasilnya, padi akan tumbuh tegak sampai panen, proses panen lebih mudah, kualitas gabah terjaga, dan yang pasti, keuntungan kita sebagai petani bisa meningkat. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Petani. Jangan biarkan kerja keras kita dari awal tanam jadi syol-syol hanya karena padi rebah menjelang panen. Mari kita terapkan ilmu ini di sawah kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman petani lainnya, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips menarik seputar dunia pertanian. Kalau ada pertanyaan atau mau berbagi pengalaman, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani sukses.